Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah dengan saya Dewi Wanarsa dengan judul pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Jangan lupa melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu dan di like itu gratis. Kita langsung saja. KD memahami rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman berkhasiat yang ada di wilayah setempat. Jadi ini batasan yang kita akan pelajari. Pengertian buah dan kandungan buah tersebut. Buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Ini yang dikatakan buah segar. Jadi dia tidak perlu dimasak, langsung dimakan. Itu dikatakan buah segar. Kandungan utama yang terdapat dalam buah-buahan itu ada vitamin, mineral, antioksidan, karbohidrat, dan serat. Serat berguna dalam proses pencernaan tubuh kita. Contoh buah-buahan yang memiliki kandungan serat tinggi yaitu pisang, apel, jeruk, dan alpukat. Antioksidan berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas adalah zat yang muncul akibat aktivitas lingkungan yang berlebihan seperti polusi kendaraan, asap rokok, dan radiasi. Ini yang dikatakan radikal bebas. Contoh buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan yaitu stroberi, anggur, jeruk. Kita ke rancangan pembuatan. Tahapan pembuatan karya pengolahan yaitu ada 4 macam ya tahapannya. Yang pertama itu perencanaan. Direncanakan dulu apa yang akan dibuat. Kemudian pelaksanaan pembuatan. Ini ada 2 tahapan di pelaksanaan ini ya. Yang pertama itu persiapan. Persiapan ini merencanakan pembelian bahan, alat, dan pengolahan pangannya. Kemudian pembuatan mulai dari pengupasan dan penyucian bahan. Ini tergolong ke persiapan. Kemudian yang kedua, proses pembuatan dan keselamatan kerja. Ini perlu diperhatikan juga. Ini masih di proses pelaksanaan pembuatan. Yang ketiga, penyajian atau pengemasan, terdiri dari wadah penyajian dan estetikanya. Kemudian yang kedua, wadah kemasan, estetika dan kesehatannya. Ini tergolong ke penyajian atau pengemasan. Tahapan yang keempat itu evaluasi. Evaluasi ini apa saja? Merasakan hasil produk pengolahan pangan. Kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Jadi ini tergolong ke evaluasi. Jadi ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu pertama itu perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan pembuatan, kemudian yang ketiga penyajian atau pengemasannya, kemudian yang keempat itu adalah evaluasinya. Penyajian dan kemasan
Ini berfungsi untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman saat dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Ini adalah fungsi dari kemasan. Kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Yang pertama itu bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau, sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk makanan olahan. Kemudian yang kedua, bahan kemasan atau wadah memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Yang ketiga, bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Yang keempat, bahan kemasan atau wadah aman bagi kesehatan dan bersih. Ini kriteria dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan. Kemudian, dalam melakukan pembuatan pengolahan makanan dan minuman perlu memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan. Jadi ini penting ya, agar kita pada saat pembuatan pelaksanaannya itu tidak terluka dan bersih hasilnya, sehingga enak dimakan dan sehat. Jadi tugas kali ini yang pertama menyimak penjelasan dari Ibu, kemudian yang kedua mencatat. Setelah mencatat, dipoto dan kirim ke Google Classroom atau ke WA. Tapi yang paling bagus itu adalah ke Google Classroom. Jangan lupa sholat, mengaji, dan membantu orang tuamu di rumah. Ya, jangan lupa juga belajar di rumah dengan semangat, walaupun kita belajarnya dari rumah. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.